ya, terlambat sedikit ya berapa menit ini ya, tema operasionalnya. Selamat siang semuanya, saya Dr. Noni ya, Spesialis MCAT Paru, spesialis paru konsultan. Pada pagi menjelang siang ya, jam 10 ini ya, kita topik kuliah saya adalah atelektasis ya. Kemudian atelektasis ini berasal dari bahasa Yunani ya, dengan kita membagikan dengan dua kosakata ya, kita bagikan ateles dan incomplete dan ektasis stretching ya. Nah, definisi itu kehilangan volume paru. Nah, untuk pembagian atelektasis ini kan akan dibagikan berdasarkan fisiologisnya. Jadi berdasarkan fisiologisnya terbagi dua, yaitu atelektasis obstruksi dan atelektasis non-obstruksi. Berarti kalau misalnya kita bicarakan atelektasis obstruksi di daerah saluran napas, sedangkan atelektasis non-obstruksi itu berarti di luar saluran napas. Nah, definisi secara umum itu adalah atelektasis obstruksi itu adalah umumnya ditemukan yang menyebabkan ya resorpsi dari gas berasal dari alveoli, di mana hubungan alveoli dan trachea terjadinya suatu obstruksi. Nah, kalau atelektasis obstruksi itu berbeda dengan atelektasis non obstruksi. Nah, kalau atelektasis non obstruksi di luar dari saluran napas. Nah, itu disebabkan oleh pleural visceral atau compression ya dari luar ya, misalnya di daerah kelainan pleura atau kehilangan surfaktan dan jaringan fibrotik, seperti lanjut mengenai pasif atelektasis, compression atelektasis, adhesive atelektasis, cicatrization atelektasis, round atelektasis, dan right middle lobe syndrome ya. Jadi apakah yang penyebab etiologi tadi kan sudah dijelaskan berdasarkan klasifikasinya. Yang kedua adalah berdasarkan pengertiannya ya. Nah, kalau misalnya penyebabnya apa saja, karena kalau penyebabnya itu yang menyebabkan terjadinya suatu atelektasis obstruksi, di mana obstruksi itu di dalam saluran napas, apakah berupa benda padat ataupun dia berupa cair seperti mukos plak. Di mana di sini obstruksi atelektasis bisa di tumor paru. Tumor paru ini bisa lokasinya di daerah sentral, bisa di daerah pleura. Jadi kalau misalnya di daerah sentral ya, itu bisa tumor paru, dan juga di sini tumor yang berasal dari di perifer, di daerah ujung ya, tidak di daerah sentral. Nah, kondisi-kondisi di mana terjadi obstruksi atelektasis selain tumor paru itu adalah infeksi. Di mana infeksi apa yang paling banyak ditemukan? Infeksi itu adalah TB. TB itu bisa bukan hanya di parenkim saja, namun bisa di TB endobronkial. Nanti ditemukan ketika kita melakukan tindakan bronkoskopi atau kita bilang teropong, itu ada suatu massa. Jadi massanya itu apakah massanya itu jinak atau ganas. Jadi kalau bisa dilakukan patologi anatomi secara histopatologi ditemukan bahwa itu adalah mengarah ke jinak, berarti mengarah ke infeksi, itu adalah TB endobronkial. Jadi ini adalah ke arah TB endobronkial. Nah, kemudian itu benda asing. Nah, kita tahu bahwa benda asing itu bisa tercapture dari ronsen, itu ada namanya yang organik atau non organik. Dimana kalau misalnya organik itu berupa makanan ya, bahan-bahannya seperti kalau misalnya tersedia seperti kadangkala berupa makanan orang-orang tua, ada yang seperti bakso, yang lain itu adalah benda asing berupa organik. Benda asing yang tidak berupa organik itu misalnya ya pada orang-orang hijab ya, terutama pada hijabers, itu selalu kalau misalnya menggunakan jarum pentol masukkan ke mulut ya, terus secara spontan tidak masuk ke dalam paru-paru, terinhalasi. Itu benda asing yang kita bilang non organik, di mana kan ketika dilakukan ronsen dia akan nampak ya meta itu organ, itu agak sulit untuk dilakukan tindakan misalnya dari gambaran radiologis ya. Jadi benda asing ini yang bisa menutup saluran napas ya, itu tergantung dengan jenis nature-nya, sifatnya dari benda asingnya dan ukurannya. Dari ukurannya, jika ukurannya sesuai dengan misalnya ukuran dari trachea, itu menutup total langsung, bisa tidak asfiksia, itu yang membahayakan ya.
Jadi itu bisa menyebabkan suatu obstruksi atelektasis. Blood clot. Jadi hati-hati pada pasien-pasien dengan TB ya, TB paru kimia, ya TB paru yang akan keluar darah. Nah, keluar darah itu akan terjadinya stall cell, menutup. Nah, itu bisa menutup, bisa menyebabkan suatu obstruksi. Nah, kita bilang obstruksi atelektasis. Dan ini sekrek kental. Umumnya mucus plak yang kita temukan pada penderita-penderita yang dirawat di ICU lama atau dengan kita mengatakan ventilator associated pneumonia, ini dirawat dengan menggunakan ventilator dan sekretnya akan menumpuk ya, menumpuk akan menyebabkan suatu sumbatan di saluran napas, itu yang menyebabkan obstruksi atelektasis ya. Itulah adalah beberapa etiologi yang terjadi obstruksi atelektasis. Nah, yang selanjutnya adalah non obstruksi atelektasis. Nah, non obstruksi atelektasis yang tadi seperti tadi di luar dari kelainan dari yang di atas obstruksi di daerah saluran napas, misalnya kelainannya di mana? Kelainan di daerah mediastinum atau kelainan di daerah pleura, itu adalah efusi, kelainan di daerah luas, tumornya di daerah perifer, itu adalah non obstruksi atelektasis. Kalau obstruksi itu ya, jadi tadi kan sudah klasifikasinya kita bagikan dua, obstruksi dan obstruksi. Dan kalau obstruksi atelektasis ini terjadi akibat resepsi dari gas dari alveoli, terjadi gangguan ya antara komunikasi antara alveoli dan trakea. Dan obstruksi atelektasis ini dibagi dua menjadi obstruksi saluran napas besar dan obstruksi saluran napas kecil. Sedangkan obstruksi saluran napas besar itu terutama etiologinya apa aja. Nah, ini yang pada umumnya ada 4 ya kategori yang terbesar ya, yang paling banyak menyebabkan obstruksi saluran napas besar. Nah, itu adalah bronkogenik karsinoma, itu yang tadi yang dijelaskan sebelumnya adalah tumor paru yang di daerah sentral, itu jenisnya bronkogenik karsinoma ya, CA paru, dan ini adalah mucus plak, TB yang tadi tuberkulosis endobronkial dan aspirasi benda asing. Sedangkan yang obstruksi saluran napas kecil umumnya dijumpai ya persentasenya tidak begitu banyak ya, namun mucus plugging ya, mucus plak atau mucus plugging itu sama terminologinya, penyebab utama mengakibatkan obstruksi saluran napas kecil dan besar. Bagaimana kita mendiagnosis atelektasis ya? Jadi cara kita mendiagnosis atelektasis berarti atelektasis itu bukan suatu penyakit ya, namun diagnosisnya adalah secara gambaran bisa dari radiologis ya. Nah, atelektasis itu disebabkan oleh apa? Satu, nanti kalau misalnya kita tahu bahwa dari gambaran fototoraks dan gambaran CT scan atau gambaran bronkoskopi, kita bisa mengatakan ini diagnosisnya obstruksi atelektasis. Jadi begini, kita harus mengetahui dulu secara klasifikasinya, apakah obstruksi atelektasis atau non obstruksi atelektasis. Jika sudah melihat dari gambaran dari fototoraks radiologis dan gambaran misalnya pemeriksaan penuhnya seperti bronkoskopi, kita bisa mendiagnosisnya mendedikkan yang tadi. Etiologinya tadi kan ada yang dari blood clot, terus kemudian mucus plak, kemudian suatu CA paru ya, kemudian TB endobronkial dan yang lainnya ya. Jadi diagnosis atelektasis gambar imaging termasuk fototoraks, CT scan toraks, dan yang ketiga bronkoskopi. Tandanya. Jadi kalau gejala dan tandanya itu bisa keluhannya sesak napas ya. Jadi sesak napas kenapa? Kita tahu bahwa kalau sudah terjadi sumbat airway, saluran napas, pasti akan terjadi gangguan ventilasi. Nanti kan akan kalian belajar tentang fisiologi. Fisiologi dari respirasi itu ada komponennya, ada ventilasi ya, difusi sama perfusi. Nah, itu ya. Ada gangguan difusi, nah itu akan terjadinya apa sign and symptomnya, itu gejalanya sesak napas. Kemudian apa tanda-tandanya? Nah, ketika kita sudah assessment, kemudian apa yang terjadi? Bisa terjadi suatu hipoksemia ya, hipoksemia, dan tanda-tandanya itu adalah satunya dari pemeriksaan fisik itu adalah ya, di mana nanti ada terganggu juga gangguan hipotensi dan demam oleh karena yang tadi disebab etiologinya oleh karena mucus plak ya, apalagi dengan riwayat dengan ventilator associated pneumonia akan keluhannya demam. Nah, ini adalah garis besarnya gejala dan tanda yang merupakan etiologi.
Nah, pemeriksaan fisiknya pada inspeksi pada waktu siklus respirasi bagian sakit. Nah, ketika kita melakukan ini pemeriksaan fisik sesuai dengan kelainannya. Misalnya gini, kalau atelektasis obstruksi, kita tahu bahwa paru kanan itu dibagikan 3 lobus dan paru kiri itu dibagikan 2 lobus. Jadi jika dari ronsen kita lihat gambaran satu paru itu putih atau white out atau radio opak, berarti satu paru atas yang kanan, tengah, ke bawah itu terlibat semuanya. Nah, akibat terlibat inilah pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini tergantung dengan kelainan yang ditemukan ya. Kelainan ditemukan misalnya luasnya kelainan. Itu adalah kalau jika satu white out kita jumpai ya apa yang kita temukan inspeksinya pada waktu siklus respirasi bagian sakit ketinggalan tertinggal terakhir dan jatuh terdorong ke sisi sakit ya. Kemudian palpasi di mana kalau kita lakukan palpasi nanti akan ada skill lab ya, skill lab tentang pemeriksaan fisik ya. Jadi pemeriksaan fisik di situ bahwa sistem respirasinya ternyata pemeriksaan trachea juga ikut juga ya harus kita lakukan assessment ya, lakukan palpasi. Dimana di sini kondisi pada atelektasis dia deviasinya tracheanya pada sisi yang sakit. Jadi analoginya kita harus berpikir pada atelektasis itu sifatnya akan tertarik ya. Jadi tertarik. Jadi deviasi trachea pada sisi yang sakit ruang antar iga dapat menyempit. Jadi setelah iga menyempit, jadi tertarik, akhirnya iganya menyempit ya setelah iga. Kemudian waktu ketika kita lakukan palpasi dengan lakukan ekspansi dada asimetris, diafragma itu suara melemah sampai menghilang pada sisi yang sakit. Waktu ketika kita lakukan perkusi, kemudian ada hipersonor ya, ada sonor yang normal. Jadi ketika kalau misalnya lakukan perkusi ada hipersonor berarti itu adalah gambaran udara di dalam umumnya. Jadi kalau hipersonor terminologinya interpretasinya kita itu adalah dua itulah dan morak. Sedangkan yang lain itu sih kita akan bagikan namanya suara pernapasan, suara tambahan, ya, ada vocal resonance. Sedangkan di sini pada auskultasi, otomatis kalau misalnya sudah ada terjadi gangguan ventilasi, ya berarti kan tidak adanya suara pernapasan yang masuk. Nah, jadi auskultasinya pada bagian yang sisi yang sakit, suara napasnya melemah sampai menghilang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, jadi ada beberapa etiologi tadi ya. Jadi beberapa etiologi pada pemeriksaan penunjang itu ada pemeriksaan darah lengkap. Nah, ketika pasien, kita asesmennya, pasien datang, kita lihat pasiennya dalam keluhan sesak napas dan ada tanda-tanda sianosis. Jadi kita berpikir apa sih sebaiknya kita lakukan pemeriksaan penunjang selain fototoraks atau CT scan ya. Jadi yang penting adalah pemeriksaan darah lengkap apakah kita mengetahui dia adalah suatu ke arah infeksi atau sepsis ya, dari kita tahu leukositnya atau profil stone CRP. Nah, kemudian selanjutnya apa perlu kita lakukan pemberian pemeriksaan AGDA ya. AGDA dan analisa gas darah. Nah, pemeriksaan sputum itu gunanya yang tadi ya untuk menentukan suatu etiologi. Jadi pemeriksaan penunjang ini adalah menentukan etiologi tadi ada beberapa ya, seperti obstruksi atelektasis tadi ada bronkogenik karsinoma, kemudian TB endobronkial, ada mucus plak ya, kemudian ada TB clot ya, kemudian ada yang lain. Nah, bagaimana kita menentukannya? Nah, ada beberapa kalau misalnya dari pemeriksaan dari kanker paru bisa dilakukan pemeriksaan sputum atau serologi sputum atau kultur sputum, yaitu ya kultur untuk menentukan bakteri apa tidak yang tadi seperti mucus plak ya. Apakah perlu pemeriksaan tumor marker? Jadi ini adalah garis besar di mana ketika kita menemukan suatu obstruksi atelektasis, kita harus melakukan DD-nya dan melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi kalau mengarah ke kanker paru, kita bisa melakukan FNAB, biopsi jarum halus, ini fototoraks PA dan lateral ya, CT scan, apa perlu tindakan bronkoskopi ya. Bronkoskopi itu adalah suatu alat di mana
Dia seperti dari awalnya dia namanya endoskopi. Jadi kalau endoskopi itu suatu alat visual yang melihat ya. Jadi kalau misalnya masuk ke bronkos namanya bronkoskopi, masuk ke gaster namanya gastoskopi, masuk ke lubang hidung namanya rinoskopi, ya itu ya. Jadi bronkoskopi adalah alat yang suatu alat yang untuk mengevaluasi di mana untuk saluran pernapasan ya. Nah, seperti ini kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini fototoraks. Fototoraks itu ada dua interpretasinya. Ada radio opak dan radiolucent. Di mana kalau misalnya radio opak itu putih gitu ya. Putih itu kita bilang white out. Jadi terminologinya white out atau white lung ya, atau konsolidasi homogen. Nah, itu banyak. Ini namanya banyak. Jadi ada beberapa variasi ya, ada beberapa terminologi kita bilang variasi. Jadi kalau misalnya kita ke Jakarta atau ke Bandung, oh ini konsolidasi, mereka bilang gitu ya. Terus tapi pada umumnya kalau misalnya secara radiologi itu interpretasinya adalah radio opak. Radio opak itu adalah putih ya. Tapi kalau yang hitam itu adalah radiolucent. Jadi radiolucent itu untuk menentukan misalnya gambaran DD-nya PPOK dan pneumotoraks. Sedangkan ini ada DD-nya banyak. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini apa sih DD-nya dari radio opak ya. Jadi radio opak itu atau white out itu DD-nya bisa 1, atelektasis ya. Terus yang kedua adalah pneumonia. Yang ketiga adalah efusi pleura masif ya. Yang keempat adalah riwayat post pneumotomi. Di mana riwayat post pneumotomi itu riwayat operasi paru, pengangkatan paru ya, bukan transplantasi ya, operasi pembedahan paru, diangkat satu parunya semua. Karena ada lobektomi satu lobus ya, ada segmentotomi satu segmen, itu pneumotomi adalah satu paru. Jadi DD-nya tadi pneumotomi, post pneumotomi, yang kedua adalah atelektasis, yang ketiga adalah fibrotoraks, ya fibrosis itu pada pasien-pasien yang bekas TB yang satu paru itu fibrotoraks ya. Kemudian DD keempat adalah TB endobronkial, yang kelima adalah pneumonia ya. Sebenarnya banyak itu yang utamanya. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk yang radio opak yang DD-nya itu yang paling banyak kita temukan. Yang satu adalah atelektasis, yang kedua adalah efusi pleura masif, yang ketiga itu adalah pneumonia, yang keempat adalah postpneumotomi, pneumomektomi, yang kelima adalah TB endobronkial ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ini dari fototoraks ini adalah radio opak ya pada paru kanan. Paru kanan kita lihat dulu asesmen yang kedua adalah penilaiannya adalah trachea. Tracheanya adalah di daerah medial. Bukan di daerah medial, justru di daerah dia tertarik. Jadi tertarik ke sisi yang sakit ya. Kemudian sebenarnya mediastinumnya di sini, itu jantungnya bentuknya di sini, tapi jantungnya tertarik ke sebelah kanan. Jadi selain tracheanya tertarik, kemudian mediastinumnya juga tertarik ke arah lesi yang sakit di daerah radio opak. Ya, jadi ini kita mendedekannya ke arah umumnya adalah atelektasis ya. Ini ya interpretasinya, bayangan opak, penarikan trachea pada sisi yang sakit, mediastinum tertarik pada sisi sakit, yang satu lagi adalah sela iga. Jadi sela iganya menyempit. Ini terlalu gelap kali ya. Ini ya, sela iga menyempit dia berbeda dengan sela iga yang sebelah ya. Kemudian bagaimana kita melakukan tindakan diagnostiknya? Nah itu. Jadi kalau misalnya atelektasis, kita harus mengetahui dulu bagaimana dari gambaran ronsen atau fototoraks. Yang tadi ya, fototoraks. Nah, kita tuh tahu DD-nya tuh banyak ya. DD-nya atelektasis itu oleh karena CA paru tadi ya, kemudian TB endobronkial, kemudian plak dan aspirasi benih. Nah, tujuannya adalah tindakan diagnosis utama adalah dengan melakukan bronkoskopi. Ya, bronkoskopi ini itu untuk menentukan diagnosis yang tepat dan menentukan tata laksana selanjutnya.
Nah, selain ini gambaran nanti dijelaskan lagi ya mengenai bronkoskopi. Ini masuk ke gambaran atelektasis. Jadi yang tadi ya seperti tadi itu namanya ada, kita bilang ada pola-pola atelektasis. Jadi pola-pola atelektasis itu adalah atelektasis total. Atelektasis total itu tadi kan gambarannya satu paru ya, satu paru. Jadi kalau misalnya satu paru, kita bilang ini namanya atelektasis total atau atelektasis masif. Yang tadi, yang seperti tadi foto sebelumnya sudah dijelaskan bahwa radio opak pada satu sisi dan tracheanya tertarik kepada sisi yang sakit dan mediastinumnya tertarik pada sisi yang sakit. Yaitu dengan kita menamakan polanya atelektasisnya adalah atelektasis total. Nah, di mana di sini lobar. Berarti atelektasisnya terutama hanya beberapa lobus. Yang saya sudah jelaskan tadi bahwa di paru kanan itu ada 3 lobus, lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Sedangkan di paru kiri ada 2 lobus, atas dan bawah. Jadi kalau misalnya ada satu lobus yang terkena atau terjadinya suatu atelektasis, kita bilang lobar atelektasis. Nah, lobar atelektasis yang mana? Apakah lobus atas, lobus tengah, lobus bawah? Nanti kita jelaskan bahwa ini adalah atelektasis lobus atas. Jadi atelektasis lobus atas. Nah, kondisi atelektasis ini ya seperti ini. Yang untuk yang atelektasis lobus atas kanan dan lobus atas kiri, gambarannya kita bilang adalah golden S sign. Jadi S ya, S terbalik ya. Jadi kita lihat di sini ada gambaran S terbalik ya. Itu S ya. Itu golden S sign. Itu khas pada atelektasis lobus atas ya, kanan maupun kiri ya. Jadi ini adalah pola atelektasis lobar dan akan dijelaskan ini ya, lebih detail ya di sini gambarannya S ya. Kemudian kalau misalnya untuk yang fototoraks PA, dan ini adalah gambaran fototoraks lateral ya. Nah, di sini kita lihat pada jenis lobar atelektasis. Bagaimana lobar atelektasis yang di kiri? Nah, ini hampir sama ya. Jadi yang kanan, nah ini kita lihat adalah S yang terbalik, bisa di sini, ya gambaran CT scan-nya bisa di sini. Nah, sebelah kiri juga seperti itu ya. Jadi untuk yang lobus atas, nah kayak gini, inilah imagingnya pada fototoraks PA dan CT scan-nya. Jadi kalau misalnya atelektasis umumnya itu adalah dari fototoraks atau CT scan ya. Di CT scan kita bisa menentukan oh ini adalah atelektasis. Di mana atelektasisnya apakah total apa atelektasis yang lobar. Lobar mana? Ini adalah atelektasis lobus atas ya. Nah, ini selanjutnya adalah atelektasis lobus medial. Medial nih seperti ini ya, medial. Ini di sebelah ini medial. Medialnya di mana? Ini dia. Medial berarti gambarannya itu seperti ini, medial ya, agak segitiga ya, segitiga dia kayak ini ya. Segitiga sama. Di sini juga. Nah, sebelah kiri karena dia ada medius ya, terkadang sulit, biasanya umumnya lobus bawah ya, di kiri di tengah kanan ya. Dari scanningnya juga sini kita lihat. Nah, yang tadi yang di scan sebelumnya, kalau misalnya pada lobus tengah, ini adalah gambaran yang khas adalah segitiga. Tapi lobus atas tadi adalah gambaran khas lobus kanan. Izin dokter. Oh ya, ya. Suaranya agak putus-putus dokter. Oh ya. Ini nggak putus-putus? Bentar ya, kasih dulu bentar ya. Halo? Iya, saya nama dokter ini ya, saya bagi-bagi tugas ini. Banyak kali kerjaan saya baru keluar dari isolasi, terus kemudian ada bronkoskopi tadi, ya kan, mau fungsi lagi, mau ke mana-mana lagi, mau praktek lagi, ya. Saya minta tolong sama dokter Dewi tadi untuk fungsi ya. Ya. Tadi saya udah WA ya. Ya. Oke, kasih ya. Ini dengar suaranya? Masih suka sedikit putus-putus dokter, tapi coba dulu aja dokter.
Oke, udah dengerin ya. Nanti mohon konfirmasi ya kalau misalnya putus-putus ya. Dia mungkin lebih jelas kalau Ini enggak ya? Ya, baik dokter. Oke ya, saya ulangi tadi. Kalau misalnya lobus tengah, nah ini dia lobus tengah. Nah ini dia, itu gambarannya seperti khasnya adalah segitiga. Beda dengan atelektasis lobus atas. Jadi atelektasis lobus atas tadi adalah gambarannya khasnya adalah golden S sign. Jadi atelektasis lobus atas kanan, lobus tengah, lobus atas kiri. Nah kondisinya pada atelektasis itu sebenarnya kita menduganya selalu itu dari imaging. Ya, selain kita melihat gejala dan tanda tadi, keluhan sesak dan segala macam, nah kemudian yang dari ronsen langsung kita tahu, oh ini adalah atelektasis. Nah itu ya, ini adalah atelektasis obstruksi. Nah atelektasis obstruksinya oleh karena apa? Ah, itu ya. Jadi nanti kita akan langsung lakukan jajakan dengan pemeriksaan CT scan ya. Jadi ini ya, ini gambar khasnya pada segitiga ini atelektasis lobus medius, gambar lateral ya. Kemudian di sini memang tidak khas ya, tapi kita lihat pelan-pelan ini gambaran segitiga dan ini juga ya pada gambaran foto. Jadi kalian tuh harus melakukan foto toraks PA dan lateral ya. Jadi lateral itu kelihatan kali untuk uniknya gambaran khas pada atelektasis. Nah, ini adalah atelektasis. Nah, itu yang sulitnya adalah ketika kita melakukan penilaian atelektasis lobus bawah. Jadi atelektasis lobus bawah itu kita lihat di belakang, ini hampir belakang jantung. Karena kan kadang-kala kalau misalnya kita lihat di sini itu sulit sekali untuk menentukan ini atelektasis apa enggak, karena overlapping dengan jantung ya, overlapping dengan bayangan jantung. Nah, ada beberapa, nah ini tadi ada dijelaskan ada lobus, tadi lobus bawah ya. Nah, ini ada pola-pola gambar atelektasis. Jadi satu tadi atelektasis total, pola atelektasis. Yang kedua tadi lobar atelektasis. Lobar atelektasis tadi ada atelektasis lobus atas, ada lobus tengah, ada lobus bawah. Yang ketiga pola atelektasisnya adalah segmental. Jadi kita tahu segmental, kalau sudah disebutkan segmental berarti itu per segmen ya, jadi per segmen. Jadi segmental atelektasis terjadi akibat obstruksi dari subsegmental bronkus dari tumor, mukus dan inflamasi ya. Ini segmental atelektasis. Nah, yang lain lagi pola atelektasisnya adalah discoid atelektasis atau linear atelektasis. Jadi daerah linear atelektasis beberapa mililiter ketebalan. Nah ini linear atelektasis agak sulit ya. Jadi harus terbiasa. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan jam terbang kita tinggi untuk menilai fototoraks, oh ini adalah linear atelektasis. Nah itu karena di gambarannya seperti garis panjang. Nah ini agak mimicking atau kita bilang mirip dengan fibrosis. Nah, terkadang fibrosis paru ya, yang sedang sekarang pandemi ini, COVID ini bisa terjadinya fibrosis. Nah, ini. Jadi ini ada linear ya, linear atelektasis. Kemudian selanjutnya adalah pola atelektasisnya round. Jadi dia bulat ya, gambaran round atau elliptical. Jadi rounded atau elliptical. Jadi berhubungan dengan kelainan pleura ipsilateral, contohnya efusi dan penebalan pleura ya. Kita menamakan itu adalah round atelektasis. Nah, bagaimana dengan non-obstruksi atelektasis? Jadi non-obstruksi atelektasis selain dari obstruksi, berarti yang pertama tadi adalah obstruksi. Obstruksi atelektasis kita harus tahu etiologinya. Jadi ada etiologinya tadi adalah CA paru ya, kemudian aspirasi bedah asing, kemudian TB endobronkial ya. Kemudian TB endobronkial, CA paru, mukos plak itu. Jadi etiologinya dengan kita lakukan nanti dari hasil dari fototoraks dan lanjutkan tata laksana lanjutnya adalah bronkoskopi. Nah, bagaimana dengan non-obstruksi atelektasis? Nah, non-obstruksi atelektasis adalah compression atelektasis ya, ketiga adalah pasif atelektasis, kemudian 4 adhesive atelektasis dan cicatrization atelektasis.
Nah, compression atelektasis dia akan mendorong. Jadi apa itu compression atelektasis? Compression atelektasis itu adalah beberapa yang sol space of coupling lesion yang berada misalnya akan mendorong dari luar seperti efusi, ya, emphysema, tumor pleura, ya. Itu umumnya compression atelektasis itu adalah kelainannya di daerah perifer, misalnya tumor paru, tumor mediastinum, ya, atau bula, ya, atau kelainan dari cairan, ya, atau nanah, ya, itu akan mendorong compression atelektasis. Jadi kompres. Lain dengan obstruksi atelektasis tadi. Obstruksi dia menarik, tapi compression itu akan mendorong. Seperti ini, ya. Jadi ada suatu tadi berbeda dengan atelektasis, ya. Atelektasis total dia akan menarik dengan sisinya trakea ke sisi yang sakit dan mediastinum tertarik ke sisi yang sakit. Namun kalau compression atelektasis itu adalah kontradiksinya, kebalikannya. Kebalikannya adalah mendorong. Jadi mendorong trakea, ini terdorong trakea dan terdorong mediastinum. Jadi terdorong, ya. Tadi sifatnya yang gambaran fototoraksnya sebelumnya itu atelektasis yang total atau masif, ya. Itu adalah penarikan trakea dan mediastinum. Sedangkan yang seperti ini adalah compression atelektasis pendorongan trakea. Oleh karena apa compressionnya? Ternyata oleh karena efusi pleura masif. Nah itu, ya. Jadi efusi pleura masif pada cairan yang mendorong, ya, mendorong trakea dan mendorong mediastinum. Nah, kata lain kita bilang nama yang lain selain dia efusi, jadi compression atelektasis that causa efusi pleura masif, ya. Nah, yang kedua, ya tadi, ya, compression atelektasis bisa disebabkan oleh cairan, ya, efusi, bisa oleh karena tumor di daerah sentral atau daerah perifer. Jadi kalau misalnya yang salah satunya tumor mediastinum, jadi tumor mediastinum itu adalah tumor yang berada di daerah mediastinum. Jadi makin besar dia akan terjadi pendorongan. Nah ini seperti ini tumor, ya, itu mendorong trakea yang tertarik, trakea terdorong dan mediastinumnya terdorong. Nah, selanjutnya yang non obstruksi atelektasis itu adalah pasif atelektasis, ya. Jadi pasif atelektasis itu kelainannya umumnya di intrapleura. Berbeda dengan compression. Compression tadi ada di lainan di pleura, namun ada di kelainan di daerah yang lain, misalnya di daerah mediastinum, ya, tumor mediastinum, di tumor pleura atau tumor paru di perifer. Nah, kalau pasif atelektasis itu bisa terjadinya di efusi pleura atau pneumotoraks seperti ini, ya. Umumnya adalah efusi pneumotoraks, ya. Nah, berbeda yang tadi, ya. Kalau misalnya pada atelektasis tadi total oleh karena tumor dan yang lain segala macam itu bentuknya adalah radio opak, ya. Jadi ini pneumotoraks adalah radiolucent, ya. Selanjutnya adalah namanya adesif atelektasis. Jadi adesif atelektasis ini tipe adalah yang dari penyakit, ya. Contohnya etiologinya adalah respiratory distress syndrome. Jadi bayi yang baru lahir, hyaline membran disease, dan ada kejadian emboli. Terkadang emboli paru itu tidak bisa terdeteksi dari ronsen fototoraks, ya. Jadi dari CTPA, internal coronary tomography, ya, dari CT scan, ya, CT scan pulmonary angiografi, ya, untuk menentukan suatu emboli. Namun di sini bisa penyebabnya itu adesif atelektasis itu dari emboli dan respiratory distress syndrome atau itu dari hyaline membran disease. Adesif atelektasis umumnya, ya, yang mendasarinya adalah defisiensi surfaktan. Seperti ini, ya, gambarannya, dan jarang memang kita jumpai, ya. Nah, terakhir adalah sikatrik. Jadi cicatrization atelektasis, ya. Jadi cicatrization atelektasis itu menyebabkan fibrosis dan umumnya cicatrization itu oleh karena fibrosis, ya. Jadi fibrosis pasca TB paru. Nah, sekarang ini udah ada, ya, banyak kita jumpai nanti nih cicatrization atelektasis fibrosis pasca COVID. Nah, ini, ya. Jadi COVID, kelainan infeksi, bukan hanya TB aja yang jadi fibrosis, tapi fibrosis pasca COVID juga bisa. Nah, itu kalau sudah terjadi fibrosis, dia akan nama yang lainnya adalah, kalau dalam pembagian atelektasis, adalah cicatrization atelektasis dan masuk ke dalam non-obstruksi atelektasis.
Seperti ini ya, kalau misalnya fibrosis ini di daerah hilar, dia akan tertarik ya. Jadi kebanyakan yang atletasis itu adalah gambaran imaging ya, kita menentukan. Bagaimana tata laksananya? Tata laksana sesuai dengan etiologi. Jadi kalau misalnya tadi, pertama, compression atletasi oleh karena efusi pleura masif. Pasien pasti datang dengan sesak napas. Jadi kita lihat, oh ini adalah compression atletasis. Compression atletasis oleh karena apa? Kita lihat adalah karena dari cairan, efusi pleura masif. Jadi apa tata laksananya kita lakukan namanya tapping atau torakosintesis atau efusi pleura kita lakukan namanya torakosintesis, aspirasi cairan pleura. Jadi kita lakukan, keluarkan, kita sambungkan abokat dengan triway, kita keluarkan ya namanya fungsi ya juga kita keluarkan cairannya ya. Itu untuk tata laksananya ya. Nah, ya yang lain lagi kalau misalnya sudah terjadi suatu hipoksemi berarti kita akan memberikan terapi oksigen ya. Nah, kalau misalnya bronkogenik karsinoma, jadi kalau etiologinya kanker paru. Jadi kanker paru yang sudah menyumbat apa tata laksana kita? Jadi tata laksananya kita lakukan namanya bronkoskopi. Dengan rigid ya kaku, kita melakukan laser ya. Jadi ini banyak umumnya laser ini di Rumah Sakit Persahabatan ya. Di sini belum ada ya kita ya. Nah, lagi yang lain adalah bisa kita melakukan lobektomi ya atau pneumektomi. Bagaimana kalau misalnya tata laksana dengan mucus plug? Jadi kita bilang namanya bronchial toilet ya. Apa itu bronchial toilet? Kita lakukan bronkoskopi, kita cuci parunya ya. Atau dengan kita lakukan fisioterapi dada. Bagaimana kalau misalnya aspirasi benda asing? Kita lakukan ekstraksi benda asing. Ya ini pada umumnya belum saya masukkan ya. Tadi malam terburu-buru saya menyiapkan kuliahnya. Yang kita lakukan bronkoskopi pada benda asing umumnya hijabers ya yang jarum pentol di mulut ya. Kemudian ada kemarin itu fluid ya, fluid anak-anak. Terus kemudian ada apa peluru, ada macam-macam lah ya. Itu bisa menyebabkan suatu obstruksi atletasis ya. Jadi kita melakukan tindakan ekstraksi benda asing. Komplikasi jika kita tidak lakukan tata laksana, misalnya compression atletasi efusi, bisa hipoksemia, kemudian obstruksi atletasi karena CA tadi menutup, bisa tiba-tiba akan terjadinya hipoksemia, jadi harus kita lakukan tata laksana selanjutnya ya. Bagaimana dan juga kalau misalnya pada mucus plak bisa terjadi pneumonia ya, VEP ya, pneumonia dan akan jadi sepsis dan akan bisa menjadi gagal napas ya. Nah, ini adalah khas ya pada nanti bisa dilihat ya kalian satu-satu melihat tipe-tipe dari tadi pola-pola atletasis ya, di mana tadi ada atletis lobar, atas, ini tengah ya, ini bawah. Ini adalah gambar-gambar tipe-tipe dari atletasis ya. Ini saya ada sharing kasus ya, di kasus di mana dilihat di sini. Jadi ini adalah atletasis lobus tengah paru kanan ya. Kelihatan di sini, maaf tadi kemarin itu saya belum sempat lakukan foto toraks lateral pada pasien ini ya. Buru-buru pasien ini mau pulang. Jadi kita lihat di sini, ini gambarannya khas pada oleh segitiga ya. Jadi tadi kalau lobus atas dia kayak seperti golden ensign. Kalau lobus tengah dia gambaran segitiga ya, ini hampir ya gambar segitiga ya. Jadi kita lakukan apa CT scan. Jadi CT scan-nya kita kelihatan ya, CT scan-nya kelihatan dari gambaran potongan dari gambaran lateral sagittalnya itu adalah gambaran segitiga ya. Nah, ini kondisinya klinisnya adalah laki-laki usia di atas 40 tahun, heavy smoker. Sesak, batuk, kronik ya, ada kadang-kadang keluar darah. Oke, jadi dari foto CT scan ternyata saya ini mendukanya diagnosisnya adalah atletasis lobus tengah et causa adalah CA paru. Nah, itu ya, et causa CA paru ya. Jadi dari imaging sudah, fototoraks sudah, CT scan sudah, berarti kita masuk ke dalam tindakan bronkoskopi. Jadi inilah tindakan bronkoskopi. Jadi kita lakukan tindakan bronkoskopi, masuk ke melalui mulut. Kita tengok ini adalah ujung. Kelihatan ya videonya? Kelihatan, Dok. Oke, ini ujung lidah, ini ada epiglotis ya. Pasiennya kita lakukan sedasi, kita gunakan plika vokalis ya.
Nah, kita lihat nih trakeanya. Ini adalah cincin-cincin dari trakea ya. Ini yang kita lakukan ya. Kemudian kita bilas, ya kita lakukan untuk supaya lensanya dari bronkoskopinya itu lebih jelas. Dan kemudian kita instilasi anestesi lidokain ya. Nah, itu lidokain supaya pasiennya tidak, ini kan tadi kan batuk-batuk ya pasiennya. Pasiennya memang sebenarnya dalam keadaan tidur. Nah, ini adalah paru kanan. Ya, tadi kan kita lihat atelektasis lobus tengah, kan gitu. Ternyata massa, ya massa infiltratif yang menutupi udah sampai ke bronkus utama kanan. Nah, padahal dari gambaran dari foto thorax CT scan-nya di lobus bawah, nah, itu dia. Jadi, loh, kok nggak sesuai ya? Berarti massanya cepat sekali ya melakukan infiltrasi istilahnya langsung sampai ke atas. Nah, itu. Nah, sebelah kiri kita lihat. Sebelah kiri masih terbuka semuanya. Jadi kiri ini lobus atas kiri ya, ada bagi dua cabangnya, upper division ya, kemudian lower, nah itu ya. Itu masih terbuka. Nah, jadi berarti diagnosisnya adalah atelektasis ya, udah masuk ke lobus atas, jadi berarti atelektasis total. Jadi ini pada pasien ini tadi kan sudah, coba kita ulang lagi ya. Nah, ini dia menutup total. Jadi yang skop itu bronkoskopi tidak bisa masuk lagi. Saya mau masukkan ke sini nggak bisa, udah tertutup. Berarti udah total. Jadi totalnya karena apa? Massa, ya massa infiltratif. Ini baru kemarin saya karena bagus sih kasusnya saya filmkan ya, saya videokan kemarin, baru kemarin kita bronkoskopi nih kasusnya ya. Oke ya. Jadi ini berarti kondisi yang pasien yang pertama. Nah, pasien yang kedua adalah atelektasis lobus atas. Jadi atelektasis lobus atas kanan yang kita lihat di sini, ini gambaran S sign ya, golden S sign ya. Jadi ini nggak kelihatan kali nggak kelihatan lebih jelas kali gambaran CT scan-nya ya, golden S sign ya. Dengan kita lihat di sini kok ada gambaran konsolidasi juga. Ternyata di sini udah hilang juga tulangnya. Loh, kok hilang tulangnya? Berarti ini udah metastasis ke tulang. Nah, jadi ini laki-laki usia di atas 50 tahun ya, 50 tahun dengan kondisinya adalah pasiennya tidak bisa bergerak lagi karena ternyata dari hasil MRI-nya sudah ada tanda-tanda metastasis tulang. Nah, kondisinya pasiennya adalah perokok berat ya. Jadi kita duga ini adalah mengarah juga kanker. Jadi atelektasis lobus atas paru kanan. Bentar ya, Fer. Bentar ya. Ya, kemungkinan ya dari gambaran CT scan. Jadi kita lakukan penjajakan. Kita lakukan bronkoskopi pada pasien ini ya. Kita lihat masuk menuju laring ya, ini laring, ini tengok nih. Ini adalah putih-putih namanya oral candidiasis ya. Putih-putih oral candidiasis namanya. Oral candidiasis, wah ini ya. Dia sudah ada imunokompromis oral candidiasis. Kita tengok plika vokalisnya ya. Tuh masuk kita langsung ke trachea. Pasiennya lagi batuk ya. Oke, jadi masuk skopnya itu masuk ke rongga trachea. Kita lakukan instalasi anestesi supaya menghindari batuknya. Nah, kemudian kita lihat di sini tadi kan lokasinya kan atelektasis lobus atas ya. Oke, ini lagi keadaannya pasiennya batuk. Dan mudah berdarah. Ya. Ini keluar sekret darahnya. Belum lagi kita lakukan apa-apa, kita berdarah ya. Nah, waktu kita lihat di sini, ini juga sudah menutup. Ya, menutup skop juga bronkoskopi tidak bisa masuk. Saya masukkan ke sini sudah tidak bisa masuk lagi. Berarti tadi perkiraannya adalah atelektasis lobus atas. Nah, ternyata udah juga infiltrasi lagi massa. Jadi kanker paru itu sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi berarti ini adalah sudah tutup total. Jadi akhirnya gangguan ventilasi terjadi. Nah, pasiennya dalam kondisi sesak ya.
Oke, mungkin itu aja kali ya dari apa. Jadi untuk yang ngambil kesimpulan bahwa atletasis ini ya, kesimpulannya bahwa atletasis ini kita dari klasifikasinya terbagi dua, itu adalah obstruksi dan non obstruksi, di mana obstruksi itu kita harus mengetahui etiologinya, apakah dari kanker paru, bisa TB endobronkial, bisa mukos plak ya. Nah, kemudian untuk yang non obstruksi kita ada mengetahui tadi ada adesif, cicatrization, atletasis ya, kemudian pasif atletasis dan compression atletasis. Dan bagaimana diagnosisnya dari gambar imaging, terus kemudian pemeriksaan lanjutan yaitu melihat tahu etiologinya dengan tindakan kita bronkoskopi untuk obstruksi atletasis, dan non obstruksi atletasis tergantung dengan tipe-tipe dan jenis etiologinya ya. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan dari apa? Izin bertanya, dokter. Ya. Nama saya Natasha, dokter ingin bertanya, untuk pemeriksaan penunjang sendiri kan ada banyak ya dokter. Kalau sebagai dokter umum dok, kita merekomendasikan berdasarkan indikasi kah, atau kita langsung rujuk ke dokter paru, baru sisanya tergantung dokter paru ingin melakukan pemeriksaan apa atau bagaimana ya dok? Oke, jadi kan yang pertama yang secara dokter umum, sebagai dokter umum bahwa kompetensi untuk yang gambaran ronsen itu adalah kompetensi 4. Jadi kompetensi 4 bahwa kalian sudah mengetahui ciri-ciri dan pola-pola di mana atletasisnya. Dan juga kalau misalnya terbentur tidak ada fasilitas seperti CT scan ya, dan juga kalian sebagai dokter umum dari gambar imaging kalian bisa mendedikkan. Jadi misalnya gini, jadi pasien ini merokok, kita udah tahu bahwa faktor risiko pada kanker paru laki-laki usia 40 tahun dengan perokok ya, dengan resikonya misalnya paparan dari luar ya, paparan pestisida atau polusi, berarti kalian mendedikkannya ini adalah ke arah kanker paru. Jadi kalian mendedikkan atletasis lobar, apakah lobar atletasis apa enggak? Kalau atlesis total ya, yang di kanan atau di kiri. Jadi atlesis total kanan, et causa, kemungkinan DD-nya mungkin ada ke arah tumor paru. Nah, itu dia. Terus kalau kemudian kalau kalian menduga ini adalah riwayat pasiennya sudah sebelumnya di hospitalize, pernah dirawat ya, dengan ada kita mengarahkan mungkin ini mukos plak. Nah itu jadi DD-nya ke arah mukos plak. Jadi bersifatnya adalah atletasis ini adalah kalau secara SKDI itu adalah 3 ya. 3 itu di mana kalian itu bisa melakukan diagnosis dan bisa melakukan rujukan. Nah itu jadinya. Jadi atletasis itu kondisinya bukannya 2, bukannya 1, tapi atletasis ini makanya kita bawa untuk kalian topik kuliah ini adalah karena kompetensi 3 dan harus kalian tahu bagaimana membedakan atletasis obstruksi dan obstruksi dan bagaimana pemeriksaan penunjangnya. Nah itu bagaimana mendedenya. Jadi sebelum kalian melakukan rujukan kepada dokter spesialis misalnya paru, nah sebaiknya kalian juga mendedikkan atletasis total kanan, atletasis kiri, atau compression atletasis yang kita tahu tadi DD-nya compression atletasis itu bisa efusi ya, kemudian ini tumor mediastinum dan yang lainnya ya. Oke, pertanyaan bagus tadi. Ada selanjutnya? Ya, Pak. Lagi kuliah, bentar ya. Ya, Pak, lagi kuliah, Pak. Bentar ya. Ada ini? Ada pertanyaan lanjut lagi? Yang lain? Nggak ada lagi? Gimana tadi jawabannya? Masih ada komentar? Siapa yang tadi nanya ya?
Saya Dokter Anastasia. Hmm. Berarti dokter, kita, hanya memberikan DD ya Dok, untuk, penata laksanaan untuk, pemeriksaan lanjutannya nanti dokter parunya sendiri yang akan kayak meminta membuat, itunya permintaan. Nah, jadi berarti kan kalau misalnya 3 itu berarti bisa kita melakukan tindakan, kemudian rujukan, ya. Ada 3A, 3B. Nah, seperti compression atelektasis. Jadi compression atelektasis kalau menduga ini adalah infusi. Jadi pasiennya kondisinya adalah keadaannya gawat. Keadaannya sesak dengan respiratory distress, ya, tanda-tanda suatu hipoksemi. Bagaimana tata laksananya lanjutan sebagai dokter umum? Kalian lakukan aspirasi, dan aspirasi itu adalah kompetensi untuk kalian. Kalau aspirasi cairan pleural, kompetensi itu adalah juga pemasangan mini WSD, kita bilang adalah kompetensi dokter umum, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian koas di bagian paru, ya, kalian lihat sehari-hari kita melakukan tindakan fungsi atau pemasangan selang dada di situ untuk mengatasi dalam kegawatan parunya. Jadi karena compression atelektasis tadi kausa efusi pleural masif yang tadi ya seperti ditunjukkan, tata laksananya kita sebagai dokter bagaimana? Kita lakukan aspirasi. Kemudian setelah aspirasi kondisinya bisa dilakukan rujukan. Nah itu. Jadi atelektasis ini adalah kompetensi 3 untuk bagi dokter umum ya. Oke. Udah jelas ya? Terima kasih dokter. Ya, nah. Jadi kalau misalnya untuk yang spesialis tadi ya seperti bronkogenik karsinoma itu ya, kalau KCA paru harus dilakukan rigid dan segala macam itu langsung dirujuk ya untuk yang kanker. Tapi kalau misalnya seperti cairan pleural itu bisa lakukan tindakan aspirasi dulu atau torkosintesis ya, ataupun dengan pemasangan mini US. Dan kalau misalnya ada asing, nah itu langsung dilakukan rujukan secepatnya ya, karena itu kegawatan dan juga kita bisa langsung segera kita lakukan bronkoskopi untuk ekstraksi benda asing ya. Oke, baiklah. Mungkin nggak ada lagi pertanyaan ya. Udah hampir jam 11 ya. Udah saya akhiri. Mudah-mudahan pada hari ini ya pertama ya blok resmi ya kalau nggak salah saya. Iya. Kemarin, Dok. Oh, kemarin ya. Oke, ini berarti kini hari kedua ya. Oke, selamat datang ya kepada Dok Respi ya.